Oke, sekarang kita masuk ke evaluating time data, kita lanjutkan. Jadi, kalau kemarin kita lakukan negatif time management, nah kalau saat ini yang kita lakukan adalah positif time management. Nah, untuk info type yang ada, itu adalah seperti kita bisa lihat di sini ada organizational assignment, time recording info, plan working time, absence quota, personal data. Ya, ini adalah info type yang digunakan untuk positive time management. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, report untuk melihat time evaluation itu kita bisa akses yaitu reportnya di RP Time 00. Jadi nanti kita bisa lihat, yang kita bisa lihat adalah employee master data, work schedule, sama time recording. Ya, jam berapa dia masuk, keluar, ke dokter, itu ada di time recording. Nah, resultnya kita bisa lihat time wage type, time account, message. Ini kegunaannya adalah buat payroll dan employee time statement. Jadi nanti kita bisa ngasih report ya pegawai tersebut 1 bulan masuknya hari apa aja, kemudian lemburnya hari apa, izinnya hari apa, selama 1 bulan kita bisa lihat ya. Itu ada di time evaluation. Nah, kalau dia masalah lembur dan segala macam itu bergantung ke time wage type-nya. Kalau dia termasuk pegawai yang dapat lembur ketika dapat uang lembur, maka kita bisa berikan gitu ya. Atau misalnya kalau dia telat-telat ada pemotongan, itu kita bisa lihat dan ini hasilnya akan dijalankan di payroll. Nah, contohnya nih ketika kita menggunakan time recording system, yaitu pakai mesin absensi ya, mesin kehadiran contohnya yang pakai sidik jari atau pakai kartu. Nah, di sini kita bisa lihat dia masuk jam 8. Terus sudah gitu dia pergi misalnya. Ada offsite work, dia ada kerjaan keluar kantor. Nah, kemudian dia datang lagi. Dia offsite work selesai jam 2. Kemudian dia baru pulang jam 5 sore. Nah, ini kita harus atur ya supaya jangan sampai sistem kita menyangka dia sudah pulang nggak balik lagi gitu ya. Jadi ini penting sekali kita setting sistem. Ya, kemudian nah di sini untuk kita menjalankan time evaluation tadi ya, untuk reportingnya kita bisa lihat di RP Time 00 ya. Nah, time evaluation itu Anda garis bawahi kalau Anda print ya. Time evaluation halaman 162 generally run once daily overnight and it started using a batch job. Jadi kita biasa karena lambat time evaluation, Anda bayangkan kalau pegawainya ada 1000, kita jalankan time evaluation ya kita jalankan di setiap malam hari ya supaya ya nggak mengganggu kecepatan server. Ya, nah si time evaluation report ini juga bisa digunakan untuk future period, jadi untuk masa mendatang. Ya, yaitu kalau situasi apa? Jikalau kita mau melihat time evaluation untuk membedakan mengantisipasi karyawan yang suka datang telat ketika absence kuotanya sudah di-generate secara otomatis. Kemudian kita bisa merencanakan untuk shift planning ketika ada yang misalnya jadi ada yang nggak masuk terus ada satu juga yang mau lembur, jadi supaya kita mengontrol keuangan kita lah intinya sama produksi. Jadi itu yang
kita lakukan di time evaluation. Ya. Nah, contoh. Nah, ini. Dia masuk jam 7.30, P10 clock in. Pulang 17.05. Berarti dia rencana kerjanya 7 jam 30 menit. Tapi aktualnya dia 7 jam 35 menit. Maka 5 menitnya ini bisa dianggap ya overtime. Nah, ini yang namanya kita evaluasi. Ya, tapi kalau misalnya dia lembur-lembur terus, maka ya nanti kita lihat ini dia termasuk pegawai yang boleh lembur atau enggak, dapat gaji enggak kalau lembur. Ya, itu yang kita lakukan di time evaluation. Jadi plan-nya dia cuma 7,5 jam, tapi kenyataannya dia lebih. Nah, itu apa yang harus dilakukan. Nah, contohnya nih, tadi 5 menitnya gimana? Nah, 5 menitnya ya di-approve overtime atau nggak dianggap overtime gitu. Kan bisa aja. Ya, kayak contoh kayak dosen. Kalau dosen itu nggak ada waktunya gitu. Jadi mau plus 5 menit juga nggak ada dapat tambahan gaji gitu. Jadi itu contoh dosen gitu. Nah, kalau untuk pegawai yang biasa sih yang di pabrik, nah itu kalau ada lembur apa, tapi biasa kalau cuma 5 menit ya juga nggak akan dijadikan overtime. Ini hanya contoh saja. Nah, nanti ada message di Time Manager Workplace. Ya. Nah, nanti ketika exercise, Anda juga akan menemukan ada error. Nah, ketika kita tidak nge-clock out. Nah, ketika tidak nge-clock out, ini ada error. Nah, nanti kita perbaiki errornya. Jadi, akhirnya kita bisa. Ya. Oke. Nah, itu nanti kita bisa lihat ketika di Time Manager Workplace exercise-nya itu akan melihat error tersebut ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Jadi ini bicara mengenai time management. Ya. Nah, kalau nggak ada, saya mau jelaskan sedikit mengenai exercise ya, supaya kalian nggak bingung. Itu exercise ada yang saya potong-potong, terus ada yang saya error sendiri, saya confirm dulu ke SAP. Jadi memang yang exercise, kalau Anda sudah lihat videonya itu mungkin saya ada error-error yang ya kagok lah sama saya, nggak saya potong putus-putus, sudah saya gabungin aja. Jadi nanti dilihat aja ya, intinya gini, kita satu coba ya semua lihat ke buku ya, kita satu itu dia akan mengevaluasi time data ya. Nah, kita masukin ini tuh. Nah, kita masukin, kita mau rubah. Jadi kemarin kita plan working time-nya kan kita negatif time management. Nah, sekarang kita mau jadiin positif. Nah, jadi positif itu kita harus rubah plan working time-nya. Makanya di tas 1 kita akan copy plan working time milik George Vega. Nah, Anda masukkan last Thursday. Nah, jadi kalau bisa Anda kerjakan exercise ini di hari Selasa. Itu waktu yang paling cocok Anda kerjakan ya. Gitu, soalnya pas tanggalnya itu. Anda nggak bingung. Ya, contoh saya kerjakan hari Selasa minggu ini. Jadi Selasa kemarin saya kerjakan pas itu tanggalnya. Ya, jadi kalau bisa Anda Selasa depan Anda tolong kerjakan supaya nggak bingung tanggal. Ya, jadi supaya sama. Jadi Anda ketika Selasa depan Anda kerjakan, Anda copy plan working time George Vega-nya, masukin tanggal hari Kamis ini, Kamis minggu ini Anda masukin. Nah, jadi Anda mulai Kamis minggu ini untuk positif time management. Ya,
Itu tas 1. Nah, kemudian di tas 2 itu Anda perhatikan. Di situ Anda mulai suruh nge-clock, masukin, hadir gitu loh. Nah, di positive time management, tuh, itu ya. First day of the positive time management berarti hari apa? First day berarti hari Kamis. Ya. Jadi Anda catat ya. First day-nya hari Kamis. Dia masuk jam 8. Kemudian pulang jam 16.58. Second day itu hari Jumat. Dia masuk jam 8, pulang jam 5 lebih 01. Terus dia tuliskan on Monday. Dia masuk jam 7.59 tapi lupa nge-clock out. Jadi Anda kosongin. Today, nah today ini berarti kan Selasa. Ya, Anda masuk jam 8.05. Nah, karena pas Selasa Anda lakukan exercise ini. Jadi Anda belum clock out. Jadi ini nyambung nanti. Ya, jadi saya minta tolong exercise yang ini Anda kerjakannya di hari Selasa depan. Ya, jangan hari ini Anda kerjain, nanti hari ini amburadul. Ya, ada yang sudah mengerjakan? Biasa ada Delphi sudah mengerjakan? Dikit Pak, baru dikit. Nah, jangan ya. Soalnya ini supaya seragam. Kalau enggak nanti Anda bingung. Today he arrived. Kalian kerjainnya hari Rabu, wah pusing ya. Rabu nanti Selasanya error. Gitu. Kalau Anda kerjakan hari Rabu, berarti hari Selasa Anda mesti masukin jam masuk, jam keluar. Gitu. Itu yang jadi masalah. Ya, jadi waktu terbaik mengerjakan itu adalah hari Selasa. Ya. Tuh. Nanti dikasih tahu temannya. Nah, terus udah gitu Anda jalankan tas 3. Tas 3 Anda jalankan time evaluation, error. Nah, Anda perlihatkan errornya ya, Anda error. Nah, coba Anda screenshot ya errornya. Kan supaya saya tahu Anda error gitu. Ya, itu Anda screenshot. Nanti waktu minggu depan saya periksa, Anda kasih lihat. Ini Pak errornya. Nah, setelah itu tas 4 Anda perbaiki errornya. Jadi tas 4 itu ketika dijalankan lagi sudah nggak error. Nah, tapi saya perlu lihat Anda sudah lakukan error terus Anda perbaiki. Ya. Jelas ya? Jadi ini agak tricky sih. Kemarin juga saya ada error juga, kemudian saya tanya. Nah, yang nanti ketika Anda tas 3 itu jangan lupa Anda pertama kan Anda seperti saya Anda centang yang display log sama tidak hanya ini lihat saja dia nggak di save. Nah tapi habis itu Anda harus dilepas centangannya gitu supaya bisa berfungsi. Saya centangnya nggak saya lepas jadi nggak error gitu. Ya jadi itu. Ya, itu ada trikinya. Tapi kalau Anda exercise hari Selasa, Anda nggak pusing. Tapi kalau Anda misalnya hari Rabu Anda kerjakan, berarti harus Anda daftar kehadirannya Anda tambah yang hari Selasa. Gitu. Jadi itu repotnya. Ya, kalau Anda ngerjain hari Kamis, berarti Anda harus nambahin yang Selasa sama hari Rabu. Sama Kamis pagi. Gitu.